Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa, senang sekali Berita TVmu edisi Senin 12 September 2016 hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah untuk mewujudkan pilar ketiga Muhammadiyah dalam perkembangan ekonomi, jaringan saudagar Muhammadiyah melakukan bisnis trip ke perusahaan nasional yang dimiliki oleh saudagar Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo, Yogyakarta menggelar silaturahmi akbar warga Muhammadiyah dalam rangka milad ke-107 Persyarikatan Muhammadiyah. Serta sejumlah berita menarik lainnya dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, untuk mewujudkan pilar ketiga Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi, jaringan saudagar Muhammadiyah atau JSM melakukan bisnis trip ke beberapa perusahaan nasional. Salah satunya adalah perusahaan yang dimiliki oleh saudagar Muhammadiyah di daerah Bitung, Tangerang. Sebagai tindak lanjut Muhammadiyah menjalankan pilar ketiga yaitu pengembangan ekonomi, jaringan saudagar Muhammadiyah atau JSM melakukan bisnis trip dengan perusahaan kosmetik nasional PT Paragon Technology and Innovation di Tangerang. Bambang Wijanarko selaku Ketua JSM dalam kesempatan ini mengatakan, bisnis trip merupakan upaya anggota JSM melakukan gathering bisnis antar anggota. Menurutnya, dipilihnya perusahaan tersebut karena selama ini perusahaan PT Paragon dengan produk wardahnya bisa menjadi panutan bagi anggota JSM dalam mengembangkan bisnis. Apalagi melihat proses perusahaan tersebut berdiri dari nol hingga menjadi brand kosmetika halal pertama. Adapun maksud dan tujuan diadakannya bisnis trip ini adalah satu, untuk menumbuhkan semangat baru, motivasi baru, dan inspirasi baru langsung mendengarkan teori bisnis yang dilakukan oleh Ibu Nurhayati Subakat. Beliau adalah owner dari Wardah Kosmetik. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan partnership dengan PT Paragon Technology dan Innovation. Itu adalah satu perusahaan yang membawahi merek Wardah dan merek-merek yang lain. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kita bisa menjadi supplier, atau kita bisa menjadi distributor atau market agent dari produk-produk Paragon. Dalam bisnis trip ini, JSM dihadiri 200 anggotanya, yakni para saudagar dari berbagai wilayah dan daerah. Mereka banyak bertukar pikiran terhadap pengembangan segala potensi-potensi bisnis warga Muhammadiyah, bahkan ada yang menawarkan diri menjadi agen pemasaran PT Paragon di daerah-daerah. Pemilik PT Paragon, Nurhayati Subakat, yang juga Wakil Bendahara Majelis Ekonomi Muhammadiyah, sangat terbuka karena kegiatan ini sama-sama memberi keuntungan bisnis, karena perusahaan menjadi besar perlu adanya sinergi dan dukungan berbagai pihak. Ya, hari ini adalah kunjungan dari jaringan saudagar Muhammadiyah, ada sekitar 150 orang seluruh Indonesia, dan ini kita sharing pengalaman ya. Jadi di sini kami akan sharing bagaimana membangun usaha dari kecil. Alhamdulillah sekarang udah termasuk kosmetik nomor 1 di Indonesia. Jadi kita akan cerita tahap-tahapnya bagaimana membangun brand ya, kemudian bagaimana operasional semualah. Jadi kita lihat kan nanti bagaimana kita dari awal hanya dengan lahan awalnya 1.500, sekarang alhamdulillah sudah 15 hektar. Dengan bisnis trip, Bambang mengharapkan konsep bisnis trip bisa ditiru Muhammadiyah di berbagai wilayah dan daerah dalam membangkitkan potensi ekonomi umat, melihat realitas bisnis yang dimiliki warga Muhammadiyah. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Fikri memberitakan dari Tangerang, Banten. Seminar motivasi pengembangan perusahaan menjadi rangkaian kegiatan bisnis trip jaringan saudagar Muhammadiyah. Nurhayati Subakat yang menjadi pembicara sekaligus motivator bagi JSM membagi pengalamannya dalam membangun suatu usaha kosmetik ternama di Indonesia.
Dalam kegiatan bisnis trip jaringan saudagar Muhammadiyah, seminar dan diskusi pengembangan perusahaan juga menjadi rangkaian kegiatan untuk memudahkan para anggota JSM berbagi pengalaman dan sekaligus memotivasi agar tahu kiat-kiat mengembangkan perusahaan dari nol hingga menjadi perusahaan ternama. Nur Hayati Subakat selaku pemilik PT Paragon Technology and Innovation memberikan banyak motivasi dan masukan kepada para anggota JSM. Terutama, menjelaskan dalam perusahaan, tim kerjalah yang wajib diutamakan karena tanpa karyawan atau tim kerja, perusahaan tidak akan berhasil dan maju. Dalam memimpin, Nur Hayati tetap selalu berkomunikasi dengan karyawan secara langsung tanpa memberi sekat antara pemilik dengan karyawannya. Dalam merekrut karyawan, Nur Hayati tetap ada penyeleksian sesuai bidangnya sehingga tidak akan ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab karyawan. Selain itu, Nur Hayati juga banyak memberikan motivasi karena dalam mengembangkan perusahaan, tentu ada naik dan turun progres perusahaan. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Fikri memberitakan dari Tangerang, Banten. Anggota jaringan saudagar Muhammadiyah sangat antusias dalam mengikuti kegiatan bisnis trip ke salah satu perusahaan kosmetik nasional. Selain diskusi, para saudagar Muhammadiyah juga diberikan kesempatan untuk mengunjungi pabriknya secara langsung. Acara JSM Business Trip ini menurut saya adalah sesuatu yang baru dan luar biasa, karena memang acara seperti ini dibutuhkan terutama oleh bisnis pemula, bisnis baru, yang anak-anak muda baru yang memulai baru usianya, sehingga mereka akan dapat gambaran bagaimana mereka bisa berbisnis, bisa berusaha secara baik, sehingga meniru dan belajar dari tokoh-tokoh orang-orang sukses yang senior-senior yang mereka sukses. Sungguh luar biasa, ini pengalaman sharing ilmu juga untuk Bu Nur Hayati ke kami, karena kami jujur hanya berteori dan mungkin untuk aplikasinya hanya sedikit. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan itu menjadi satu cambuk buat kami, sehingga kami nantinya mudah-mudahan bisa mengiringi langkah beliau, mudah-mudahan bisa juga sebesar beliau walaupun dengan berbeda bisnis. Di sini juga jadi dengan pembicaraan yang dibawakan oleh Ibu Nur ini memberikan kita semangat, apalagi penanya juga menanyakan sesuatu hal yang saya tuh nggak kepikiran gitu. Nah, dengan ini saya juga akan bertambah wawasannya dan juga saya akan mencoba untuk menjadi lebih baik daripada yang telah dilakukan oleh Ibu Nur. Ya, saya rasa patut bersyukur dengan adanya kegiatan bisnis trip yang diselenggarakan oleh JSM, yang dimana JSM itu kan di bawah naungan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Ini satu hal yang patut terus digulirkan, karena memperkenalkan dan juga belajar bagaimana sesungguhnya mengelola bisnis dari pengusaha yang sudah besar. Nah, besarnya itu kan dia tidak serta-merta besar, dia dari bawah jatuh bangun apa segala macam, sehingga dia memiliki kerajaan bisnis kayak begini. Ya memang harus perlu menjadi contoh dan pelajaran bagi anggota JSM. Pengamat ekonomi Jadi Suryadi menilai begitu besar potensi negeri ini untuk mengembangkan ekonomi Islam. Namun dibutuhkan sinergitas dari semua pihak untuk mewujudkan giroh ekonomi Islam secara masif. Lalu KUR dari pemerintah juga nggak kalah pentingnya, bahwa dana-dana itu digerakkan untuk UMKM juga, walaupun terminologi syariahnya nggak terlalu menonjol. KUR itu pada esensinya bisa diarahkan ke sana. Tetapi satu hal yang sangat penting harus diperhatikan dalam ekonomi adalah bahwa dunia ini kompleks sekali. Kalau diandaikan seperti suatu sistem ini dengan kompleksiti yang luar biasa, sehingga kalau satu baik belum tentu menggerakkan yang lain baik. Beberapa indikasi yang harus dipahami oleh semua pihak. Kalau untuk berbuat baik nggak bisa hanya satu orang, nggak bisa dari unsur pemerintah, dari pengusaha, dari saudagarnya yang menjalankan ekonomi sesuai dengan kaidah Islam.
tapi seluruh umat Islam harus lakukan itu. Kalau tidak mau lakukan itu memang susah. Semua pihak harus bergerak. Ulama juga jelasin tentang ekonomi syariah, di kampus para ahli ekonomi syariah jelasin ekonomi syariah. Orang-orang tua yang ada di musola-musola misalnya karena sudah sepuh, karena sudah kesadarannya tinggi, merasa orang muslim dan sebagainya, juga harus bergerak ke sana. Saya lebih cenderung begini, coba ingat nanti buka-buka lagi di dalam kaidah hadis ada yang mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari hasil perniagaan. Kalau itu diinterpretasikan dengan kondisi sekarang, apa yang namanya perniagaan? Definisinya agak kita bisa bermacam-macam ya, tapi yang lebih tepat mungkin adalah namanya entrepreneur. Entrepreneur itu adalah seseorang yang bekerja menghasilkan sesuatu dibutuhkan orang lain. Pemirsa, Gebiar Milad Muhammadiyah dari Matraman, Jakarta akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Berita TV.